Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Mereka tidak padai hanya satu jenis saja makanan. Mesti terdiri dari bermacam jenis makanan. Bal la budda an tahtawiya as-safaratul wahidatu ala anwa'in wa ashkal min al-at'imah. Jadi satu tempat makan, meja makan itu harus bermacam menu. Tidak cukup hanya dengan satu menu saja. Walau wudi'a amamahum naw'an wahidun min at-ta'ami la ta'affafu wa tabarramu. Kalau seandainya yang dihidang hanya satu menu saja, maka mereka akan kemudian mengeluh, mengkomplain. Ya, ini bahasa yang pasnya. Waqad dzakara Al-Qurtubi rahimahullahu taala, yang diangkat oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, pendapat Imam Al-Qurtubi, salah seorang mufassir besar yang corak tafsirnya adalah tafsir bil ma'thur. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Annahu yuhramul aklu adz-zaidu ala qadri al-kifayati al-mubtaghi bihi at-tarafa. Haram makan dan minum lebih daripada kebutuhan yang secukupnya kalau tujuannya adalah untuk maksud bermewah-mewahan. Ini diambil dari tafsir Al-Qurtubi di jilid yang ke-11 halaman 67. Bahwa makan berlebihan dari kadar yang diperlukan dan itu tujuan untuk bermewah-mewah, hukumnya kata Imam Al-Qurtubi adalah haram. Dilanjut oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, wa min suwari at-tarafi fi at-ta'ami wasyarabi anna katsiran minan nasi la ya'kuluna at-ta'ama illa idza kana tazijan. Di antara gaya hidup mewah dalam makan minum ini adalah bahwa di antara manusia ini ada orang-orang yang tidak mau makan kecuali makanan yang fresh, makanan yang tazij, fresh. Amma idza kana qad hufidha fi thallajati fala yumkinu an yad'ahu fi famihi. Tapi kalau sudah tersimpan dalam kulkas, dalam freezer, itu tidak mau makan lagi dia. Dia hanya makan yang fresh. Wa ya'tabiru nafsahu akbara min an ya'kula ta'aman qad bata fi thallajah. Dia menganggap dirinya itu tidak layak lagi makanan-makanan yang sudah disimpan lama, tidak fresh lagi. Hatta walau lam yataghayyar ta'muhu aw yatabaddal shakluhu walakinahu taraf wal a'yadzu billah. Sekalipun makanan tadi tidak berubah rasanya, tidak berubah bentuknya, tapi tetap dia tidak mau makan karena tidak fresh lagi. Ini adalah gaya hidup yang mewah. Kata beliau, la ba'sa, tidak mengapa an yajuda al-insanu ala nafsihi bi ta'amin jayyidin min anin ila akhara. Tidak mengapa kalau seseorang misalnya ya sekali-kali dia makan yang enak, atau yashtariya aklatan nafisatan si'ruha murtafi' ba'da kulli muddatin wa ukhra. Tidak mengapa juga dia sekali-kali ada beli makanan yang mahal. Sekali-kali tapi. Walakin an yakuna hadza daidanuhu wa 'adatuhu fahuwa amrun ghairu maqbulin wa tariqah ghairu mustasaghah la yaqbaluha syar'an wala aqlun. Tapi kalau jadi gaya hidup, tidak makan kecuali makanan yang fresh saja, tidak makan kecuali makanan yang berkualiti saja, tidak makan kecuali di restoran tertentu saja, tidak makan kecuali menu yang mewah saja.
ini menjadi budaya dan gaya hidup ini yang dilarang, tidak diterima oleh syariat dan bahkan oleh akal sehat. Beliau melanjutkan lagi, wa min suwari tarafil muta'alliqati bil ma'akili wal masharibi isti'malul awanil fakhiratil ghaliyatil thaman. Di antara juga gaya hidup mewah ini dalam hal makan minum adalah apa? Menggunakan gelas, piring, sendok atau apa-apa yang jadi alat makan. Ini adalah dibelinya yang mewah, yang ghaliyatus saman, yang mahal. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, fatara minal usari al-mutrafah man la ta'kul illa fi as-suhun dhat al-mirakat al-dhakhmah atau al-fakhmah wal qudur min asy-syarikat al-kubra wa la yaqbaluna bil anwa' al-mu'tadilah min as-suhun wal qudur wa ghairiha. Misalnya ada keluarga, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, ini tidak mau makan kecuali di piring dengan merek tertentu, tidak minum kecuali gelas dengan merek tertentu, tidak mau pakai sendok kecuali merek tertentu, ya. Sehingga mereka kalau katakanlah perabot-perabot rumah tangganya, khusus alat-alat masaknya, harus merek yang mahal. Ini gaya hidup mewah. Kemudian beliau melanjutkan lagi adalah apa? Wa min suwari tarafi fil mata'imi wal masyarib. Ya, di antara juga bentuk gaya hidup mewah dalam makan minum adalah apa? Irtiyadul mata'imil fakhirati dzatil asma' al-'alamiyah wallati la yufarriquha an ghairiha min al-mata'im illa ismuha wa syuhratuha. Wadikoratiha al-jamilah. Di antara juga gaya hidup mewah dalam makan minum adalah apa? Ketika rumah-rumah makan itu mesti kemudian menggunakan brand atau istilahnya merek-merek tertentu yang go internasional, ya, yang itu harus membayar pajak untuk mereknya, istilahnya franchise, ya. Jadi kalau kita bawa ke konteks, mungkin orang yang menyediakan ini dia merespon daripada sikap daripada publik, ya. Jadi ketika orang tidak mau makan tadi kecuali di restoran yang mereknya adalah merek terkenal yang sudah go internasional, maka tentu orang yang membuka usaha ini dia akan beli merek itu, ya, untuk apa? Tadi menarik orang. Nah, maka kalau gaya hidup seperti ini, ya, ini adalah gaya hidup mewah dalam hal makan minum, ya. Ini tentu membawa dampak bahaya apa? Ya, tadi bahwa ketika kita makan di situ, biaya untuk beli merek itu kita yang makan juga tanggungnya. Makanan-makanan yang ada di dalamnya pasti mahal-mahal semua. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya, kita sudah singgung yang lalu. Ujung-ujungnya gaya hidup mewah ini, dan disebutkan Quran, nanti kita akan baca. Kebinasaan juga umat terdahulu kan ketika pemimpinnya gaya hidupnya ya seperti tadi. Ujung-ujungnya kalau pejabat publik dari mana itu? Ya, baju yang bermerek dibeli. Dari mana itu makan di restoran-restoran mewah? Dari mana itu? Ke ujungnya punya publik yang diambil. Ya. Ujungnya ya biaya publik. Akhirnya apa? Ya akhirnya rusak tatanan kehidupan ini gara-gara gaya hidup dia.
Mungkin kita bilang walaupun juga artinya secara syariat tidak dibenarkan. Kalau orang betul-betul dengan uang pribadinya dan dari betul cara yang halal, kemudian dia makannya di restoran yang mewah, bajunya mewah, ini walaupun secara syariat juga tidak dibenarkan. Ya. Kalau karena ini menjadi gaya, nanti Nabi mengatakan bahwa orang Islam ini adalah laisa minal mutanaimin, bukan orang yang gaya hidupnya adalah mewah, ya. Tetapi masih kita katakan mending lah. Ya. Tapi kalau kemudian cara hidup mewah ini adalah sikap pejabat publik, ini yang celaka. Ini yang celaka. Maka kemudian bagaimana terjadi penyimpangan di anggaran, bagaimana terjadi korupsi, bagaimana. Ini gara-gara salah satu yang utamanya gaya hidupnya. Ya, tidur di hotel menunggu pagi aja misalnya sudah harus yang hotel bintang sekian. Kemudian kalau pergi misalnya di bandara harus duduk di tempat yang khusus, tidak boleh dengan tempat orang yang biasa. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ujungnya dari mana ini semua uangnya? Ya, tadi nyuri. Ya, akhirnya apa? Ya, jatah-jatah orang miskin udah kepotong untuk orang-orang pejabat publik ini yang gaya hidupnya adalah gaya hidup yang mewah. Maka sangat bahaya kalau pejabat publik gaya hidupnya adalah gaya hidup yang mewah. Bukan saja imannya yang rusak, tetapi kemudian tatanan ekonomi bahkan itu kemudian menjadi porak-poranda. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini juga ya, yang berikutnya ditulis Syekh Shalih Al-Munajjid, ini juga sangat terasa tentu ya, di masyarakat. Apa kata beliau? Di antara bentuk dari juga gaya hidup mewah adalah apa? Ini beliau bilang di Timur Tengah. Beliau lihatnya di Timur Tengah. Tidak lihat di kita. Dan artinya di kita juga ya, ini sudah menjadi satu tren sekarang. Apa dia? Hafalatuz zafafi wa ma yusahibuha. Ya. Ketika ada pesta perkawinan. Ketika ada pesta perkawinan. Kita baca dulu, nanti kita tambah komentari. Pesta perkawinan. Kata beliau apa? Ini di Arab beliau bilang. Laqad asbahat lailatuz zafafi fil biladil islamiyyati ala wajhil umum midraban lil mathali fil israfi wat tabdhiri wat tarafi. Ya, pesta perkawinan. Ya, karena dia bilang malam pesta perkawinan, karena kalau di Arab umumnya pesta perkawinan itu dibuat malam. Maka beliau katakan di sini malam, Lailatuz Zafaf. Ya, tapi kita artikan saja pesta perkawinan di negara-negara Islam pada umumnya midraban lil mathal. Ini sudah jadi contoh dalam hal apa? Fil israf wa tabdzir, dalam hal pemubadziran biaya. Wa taraf, dan juga menjadi apa? Menjadi tempat orang kemudian ya mewah-mewahan. Jadi pesta perkawinan sekarang sudah jadi media untuk di situ dihambur-hamburkan duit. Di situ orang berlomba-lomba untuk kemudian tanding-tandingan. Ya, dalam hal apa? Dalam hal gedung yang disewa, undangan yang dibuat, ya, kemudian apalagi dekorasinya, Pak. Maka kalau kita misalnya mendengar berapa biaya dekorasinya aja, geleng-geleng kepala kita. Kalau biaya misalnya dekorasi saja, misalnya tok dekorasi hanya untuk dipoto-foto habis itu bongkar lagi, 100 juta itu saja. Ini kalau diberi makan untuk orang miskin,
Kalau dibeli dalam bentuk beras 100 juta, ya tabuh kecamatan orang habis. Itu hanya untuk dekorasi saja, untuk dipoto. Kan tak lebih dari itu dekorasi. Habis saja lah lihat rumah. Nah, maka kata Syekh Salam ni apa? Kullun yatanafasu fi taqdimil jadidi wa musabaqatul akharina fi hadha al-majal. Orang-orang pada berlomba-lomba untuk tadi. Ya, dia lebih mewah undangannya. Dia lebih mewah dekornya. Dia lebih mewah settingan acaranya. Dia ini sudah jadi ya, acara pesta perkawinan itu unjuk gigi. Unjuk gigi dalam hal apa? Dalam hal tadi bermegah-megahan. Maka kata Syekh Shalih Al-Munajjid apa? Wa asbahat qusurul afrahi wa qa'atuha dhatu as'arin khayaliyah. Maka jadilah aula tempat pesta itu harganya selangit. Ya sebut saja ya, terlepaslah kita bilang dia memang orang berduit. Tapi kan ada orang bahwa kalau pesta perkawinannya mesti dibuat di hotel bintang 5. Hotel bintang 5 Aqua saja kita minum dah 60.000. Berapa kalau satu orang dikira di hotel bintang 5? Satu piring? Saya tidak tahu persisnya. Aqua aja 60.000. Bayangkan satu itu. Berapa sewa ballroom? Ballroom punya hotel bintang 5. Maka mungkin sekali buat pesta perkawinan anaknya itu ya habis 5M. Lagi-lagi kalau jalannya ini jalan yang betul, walaupun itu adalah pemubaziran yang bisa digunakan banyak orang fakir yang membutuhkan bantuan. Ya masalahnya itu dari uang publik, peng rakyat, ramah. Ya, megah-megah untuk anaknya pesta. Dibuat di bintang 5, kalau enggak bintang 5 enggak. Tapi dari mana itu uangnya? Ya uang rakyat tadi, ini yang bahayanya. Nah maka kata Syekh Shalih Al-Munajjid ini di Arab ya, aula-aula yang dipakai untuk pesta pernikahan itu zatu as'arin khayaliyah, harganya itu enggak masuk akal. Wa sawbudz zafafi wahdahu hikayah mustaqillah. Belum lagi masalah apa? Pakaian pengantin sendiri ini juga satu cerita sendiri. Ya apalagi mohon maaf para selebriti. Ya. Kalau mau pesta bajunya ada desainer khusus. Dipesan ke desainer A. Dipakai hanya tok waktu itu saja, satu malam untuk acara pesta itu. Habis itu enggak pakai lagi. Tapi harganya geleng-geleng kepala. Ini baju pengantinnya saja udah satu cerita sendiri. Fa as'aru siyabiz zafah khayaliyah. Harga baju pengantin ini juga adalah enggak masuk akal. Fala taqbalul fatatu wala ahluha illa bi ajwadil anwa wa afqaril aqmishah wa asyharil marikat al-alamiyah. Seorang anak perempuan karena sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi tren. Maka mungkin anak kita ketika kita misalnya katakan nanti anak waktu pesta di tempat biasa aja ya. Tak mau. Nah, kawan adik aja yang bapaknya cuman misalnya kasubag itu di tempat masa ayah adik yang kepala dinas di tempat itu tak mau adik. Ya. Harus ini. Nah, ini karena apa? Sudah jadi tren. Ya, maka anak-anak perempuan yang gadis-gadis ini mungkin tak terima dia. Kalau bukan di tempat-tempat yang mewah, ya,
Bukan dengan tadi pakaiannya yang tertentu, cetak undangannya tertentu, ya. Maka kata Syekh Saleh Al-Munajjid apa? Inna at-tarafa fi hafalati az-zawaj la yaqtasiru dararuhu ala idha'ati al-mal wa intishari al-hasad wal-baghdha'i bainan nas. Pola hidup mewah dalam masalah pesta perkawinan ini tidak hanya bahayanya dari aspek apa? Idha'atul mal, buang-buang duit di tempat tidak perlu. Tadi dekor kau sampai ini, cuma satu malam aja kadeliut malihnya. Kenapa sampai ratusan juta dekornya aja? Baju yang dipakai sekali kenapa yang sampai sekian puluh juta? Betul nggak pakai lagi? Bukan dari itu saja bahayanya, kata Syekh Saleh Al-Munajjid. Dan juga bukan wantisyarul hasadi wal baghdha bainan nas. Bukan hanya sebatas kemudian muncul iri dengki antara orang. Tapi apa kemudian? Bal inna dararahu mu'tadin ila azufi syababi 'anil zawaj. Nah, ini di Timur Tengah. Saya pikir di kita ya tidak terlalu ini. Karena di kita pada umumnya biaya untuk pernikahan itu relatif, ya, tidak seberat di Timur Tengah. Maka kata Syekh Saleh Al-Munajjid apa? Bahaya pesta perkawinan yang pola disebutkan tadi bermegah-megahan, bukan saja pada membuang uang bukan pada tempatnya, bukan saja menimbulkan iri dengki di antara manusia, tapi membuat para pemuda untuk kemudian mereka tidak kawin. Harus kemudian mereka menjomblo. Apa sebabnya? Lima yaranahu minal masarif wa takalif allati la qibala lahum biha. Karena mereka setelah menghitung-hitung kos yang harus dikeluarkan bukan dalam kemampuan mereka. Di Timur Tengah, saya baru juga tanya lagi. Ada orang kita yang dulu di Arun, kemudian pindah kerja ke Qatar, kemudian ada anaknya menikah di Qatar, tapi juga dengan orang Aceh yang di Qatar. Saya tanya, kenapa enggak menikah dengan orang Arab? Maka jawabannya adalah seperti yang saya tahu juga dari dulu adalah apa? Ya, tidak akan mampu kita menyanggupi permintaan dari pihak istri. Karena apa? Ya, kalau kita naik kelas sedikit dengan anak orang yang tadi yang ya katakanlah yang punya, maka dia minta apa? Dia minta mobil baru. Dia minta apa? Apartemen udah kita beli dengan uang kita. Dia minta ini, dia minta pesta atas biaya kita. Nah, di Timur Tengah pada umumnya biaya pernikahan itu sangat berat karena dibebankan kepada laki-laki. Maka ini cerita yang membuat saya artinya salah asumsi. Waktu saya di Mesir tahun 2003, ketika kita pergi ke studio foto, kita tengoklah, ya, ada pengantin wanita, ada prianya pakai baju jas dia, dan umumnya pakai dasi kupu-kupu, ya. Kemudian kepalanya udah botak.
Saya mengira bahwa itu adalah bapaknya si perempuan itu. Rupanya bukan, itulah suaminya. Karena orang-orang Mesir itu tidak mampu kawin di usia yang agak relatif muda, misalnya di 23, 25 itu tidak mampu biayanya. Maka mereka kawinnya udah 34, kawinnya udah 36, sedang mengumpulkan itu. Nah, maka kata Syekh Saleh Al-Munajjid apa? Akibat daripada bermegah-megahan di pesta perkawinan ini jadi beban, karena itu harus ditanggung oleh yang si prianya. Ini alhamdulillah di kita masih inilah. Kalau orang misalnya dilihat biasa, ya anak dia juga orang biasa, 5 menyam kaju, laih anak bayar halia. Kan tim ngani lu alhamdulillah. Ya. Orang ini sedikit 10 menyam. Ya. Mungkin di kita beberapa tempat aja ada uang hangus, tapi ada tempat juga enggak ada. Udah ini aja sedikit kemudian bawaan. Tapi di Timur Tengah enggak. Ya. Kalau kita naik dengan anak orang mampu, maka kita harus ada mobil baru kasih ke dia. Kemudian kita harus punya apartemen tadi yang kita beli sudah untuk dia. Kemudian isi dalamnya perabot-perabot semua kita yang masukkan. Biaya pesta tadi semua kita tanggung. Maka ini kemudian apa kata Syekh Saleh Al-Munajjid kemudian akibatnya? Faya'ishu asyabu baina naraini. Maka hiduplah seorang pemuda di Timur Tengah itu antara dua neraka dia. Imma narul azubiyah atau narul zawaj fi hayati dain alladhi sababuhu lahu hadha az-zawaj. Hidup dia di dua neraka kata Syekh Saleh Al-Munajjid. Ya. Pertama nerakanya apa? Tidak menikah. Artinya menjomblo sampai akhir hayat. Anak tanggup. Enggak sanggup tanggung biaya. Akhirnya apa? Puasa. Atau kedua pilih tetap menikah tapi utang. Berarti Syekh Saleh Al-Munajjid ini tahu orang-orang di Timur Tengah mungkin sebagiannya tadi menikah tapi utang. Nah, kalau utang kan neraka habis itu. Menutup utang untuk biaya tadi pesta yang sudah menjadi tempat orang bergaya-gayaan untuk hidup yang mewah. Ya, saya pikir ini artinya di kita juga sudah mulai pelan-pelan bahwa tadi kalau ini di gedung yang ini dekornya sekian, ininya begini, ininya begitu dan sebagainya. Ya, sehingga tadi menjadi juga orang saling bangga-bangga. Ya, si fulan buatnya di sini, ya dekornya sekian, biaya ininya sekian. Ya. Yang paling bahaya lagi saya katakan kalau ini kemudian tadi menggunakan anggaran publik. Akhirnya apa? Hak-hak orang miskin terampas untuk gaya hidup mewah orang-orang yang mengurusi biaya atau anggaran daripada publik. Ini jamaah rahimakumullah, karena waktu kita insyaallah nanti kita sambung beberapa lagi ya. Setelah itu kita akan baca tentang apa sebab-sebab gaya hidup mewah ini terjadi, asbabu at-taraf ya, yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.